Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Harpazo, ya. Kita menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Ini sesi yang ketiga, yang terakhir ya untuk pembicaraan Harpazo untuk saat ini, ya. Jadi kita ini menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh. Sebelumnya kita akan baca Matius 24 ayat 31. Dan ia akan menyuruh keluar malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Langsung ayat 40 dan 41. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Terima kasih. Ya, nanti pada saat yang ditulis Matius 24 ayat 31 itu, malaikat-malaikatnya akan mengumpulkan itu bahasa Inggrisnya gather together, ya, orang-orang pilihannya. Jadi yang dikumpulkan, yang diambil itu orang-orang pilihan, ya, dari keempat penjuru bumi. Tadi ayat 40 dan 41 dibawa, ya. Kalau bahasa Jawanya dipulung. Kalau bahasa Yunaninya paralambano. Paralambano itu artinya ya dibawa, dipanggil ke sisi seseorang dengan penuh kasih. Ya, ada dua orang. Dikatakan pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa itu paralambano, ya. Sedangkan yang lainnya ditinggalkan. Kemudian kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kita baca Lukas 17 ayat 34 sampai 37. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menggilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Ya, jadi di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Ya, mayat itu tentu pertama itu menunjuk kepada mayatnya Tuhan Yesus Kristus. Artinya anak domba yang telah tersembelih, ya, dan yang kemudian mengikuti contoh tersebut adalah malaikat Garuda, ya, yang mayatnya itu matinya itu bukan seperti kebanyakan orang mati, tapi matinya itu karena suatu perjanjian, ya, karena adanya suatu perjanjian dan adanya suatu tugas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi sekalipun itu suami istri satu tempat tidur, ya, atau mungkin ibu dengan anaknya, ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang satu dibawa, satu ditinggal, berarti satunya pilihan, satunya bukan pilihan. Itu nanti akan terjadi pada kedatangan Tuhan. Kemudian kita akan membaca, ya, Roma pasal yang ke-8. Kita baca ayat 18 sampai 23.
Saudara perhatikan. Jadi inti tema khotbah kita ya di Roma 8 ini, nanti pada ayat yang ke-23 saudara cermati. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Terima kasih. Ya, saya akan jelaskan mulai ayat 18 ya. Kita harus tahu bahwa penderitaan zaman sekarang ini yang cuma sekian puluh tahun kita hidup di bumi itu tidak sebanding kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita dinyatakan kepada kita. Ya, karena kemuliaan surga itu kekal. Ya, tidak terhitung jumlah tahunnya. Kemudian sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk itu menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Ini maksudnya apa? Seluruh makhluk di muka bumi baik manusia dan semua ciptaan Tuhan itu merindukan kapan mereka itu kembali merasakan suasana Taman Eden dengan tubuh ya, dengan tubuh kemuliaan. Ya, dengan tubuh kemuliaan. Anak-anak Allah itu Bapak kasih Tuhan, di bumi ini tubuh kita itu bukan tubuh kemuliaan. Ya, ayat yang ke-20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Ya, seperti Ayub pasal 7. Orang benar itu ditaklukkan ke dalam kesia-siaan, kesengsaraan yang membuat dia itu benci dengan hidup. Sebaliknya Raja Salomo yang begitu dahsyat, ya penuh dengan segala kemuliaan, penuh dengan hikmat dan makrifat, bahkan saking keselnya di dalam berhikmat bermakrifat dia juga belajar kebebalan, tapi dia benci dengan hidup ini. Semuanya itu sia-sia. Nah, kesia-siaan itu harus dijalani oleh semua makhluk yang telah jatuh dalam dosa sejak Kejadian pasal 3. Tujuannya apa? Tuhan memberikan satu pengharapan, ya, kalau di dalam kesia-siaan ini, ya, yang merupakan pencobaan untuk kamu bisa menentukan, kamu memilih jalan sempit atau jalan lebar, kamu memilih Tuhan atau memilih Mamon, ya, kamu memilih menyembah Kristus atau menyembah anti Kristus. Nah, itu saatnya kita tuh di bumi itu dilihat oleh Tuhan, ya. Kemudian ayat 21, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Jadi kita di dalam tubuh ini diperbudak oleh kebinasaan. Kita akan dilepaskan dari perbudakan kebinasaan. Karena oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita punya pengharapan dan pengharapan itu menyucikan. Kalau halaman itu ya iman. Itu kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu berarti iman. Ya, harap itu artinya ruang suci. Orang yang berharap itu menyucikan dirinya. Orang yang disempurnakan itu orang yang hidup di dalam kasih. Itu ruang-ruang tabernakel. Ya, kita ini diperbudak oleh kebinasaan. Karena kita selalu melakukan hal-hal yang sia-sia menurut Ayub, sia-sia menurut Raja Salomo. Apapun yang dikerjakan di muka bumi itu adalah kesia-siaan di atas kesia-siaan yang membuat orang capek. Kalau orang tidak hati-hati binasa, ya. Kemudian ayat 22 ya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk itu sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Kesakitan kita itu
seperti sakitnya orang bersalin yang tiada taranya itu. Itu apa? Di dalam menjalani hidup sehari-hari untuk kasarane mau mampir ngombe bisa minum setegukan, itu bahasa figuratifnya. Tapi artinya untuk mencari sesuap nasi, seteguk air, sepotong baju, sepasang sepatu, manusia itu seperti orang yang sakit bersalin, bekerja di tengah-tengah semak belukar onak duri, berpeluh, ya sampai nanti puncaknya mati, menjadi tanah dan menjadi debu. Kejadian 3 ayat 19 itu demikian. Lah ayat 23 saudara perhatikan. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita yang menerima Roh Kudus, ya buah-buah roh adalah kasih, sukacita dan sebagainya. Kemudian karena Roh Kudus itu ya hikmat, makrifat dan sebagainya ada 9. Kita yang istilahnya begitu dipenuhkan Roh Kudus, ya hidup kita ini menjadi bait sucinya Roh Kudus. Seperti 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah bahwa tubuhmu itu bait sucinya Roh Kudus. 1 Korintus 6 ayat 19, tubuhmu itu baitnya Roh Kudus, sudah dibeli dengan harga tunai melalui darah Kristus, sehingga tubuhmu itu bukan milik kamu sendiri. Oleh sebab itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Nah, kita yang menerima karena sulung roh, kita juga mengeluh di dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak. Yang dikatakan anak Allah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, anak Allah yang sesungguhnya sekarang ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 4 Injil selalu dia mengatakan anak Allah, karena dengan tubuhnya dia tidak berdosa. Tetapi kita ini masih hidup di dalam dosa. Lah pengangkatan kita sebagai anak itu sepenuhnya kapan? Ya saatnya Tuhan datang. Pengangkatan sebagai anak yaitu pembebasan tubuh. Manakala kita tuh mengalami pembebasan dari tubuh jasmani. Bapak Ibu kasih Tuhan, itulah intisari dari hatpatso. Yang mati dibangkitkan, yang masih hidup jelek saknaliko diubahkan. Ya. Matius 24 ayat 31 tadi, jiwa rohnya dipulung seperti orang mau ngerogoh sukmo itu, tetapi fisiknya tetap di tempat di mana dia berdiri atau di mana dia duduk atau di mana dia bersandar. Bapak yang kasih Tuhan, itu yang namanya pengangkatan sebagai anak, pembebasan tubuh. Kita ini harus dibebaskan dari tubuh, karena dengan darah daging kita tidak bisa masuk kerajaan surga. 1 Korintus 15 ayat 50. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Karena darah daging itu kecenderungannya melakukan dosa, dosa dan dosa. Kita akan baca lebih lanjut, ya. Roma pasal 7. Ya, Saudara perhatikan, ya. Ini pelajaran yang supaya kita tuh bisa paham, bisa ngerti dengan betul-betul. Kalau cuma dicuplik 1 ayat, kadang-kadang pengertiannya kurang pas. Roma pasal 7 ayat 1 sampai 12. Arti hukum Taurat. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh Nah, tubuh jadi Kristus. artinya ayat 1 sampai 3 itu dibandingkan dengan manusia dan hukum Taurat, ya. Terus dilanjutkan. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah.
Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa, karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat. Akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ya, sudah perhatikan. Rasul Paulus itu kan seorang ahli Taurat. Dia masuk anggota Sanhedrin. Bahkan dia mendapatkan surat kuasa ya untuk menyiksa bahkan membunuh orang Kristen. Lah disinilah ayat 11 sudah perhatikan. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku. Dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi Rasul Paulus itu yang paham betul hukum Taurat. Dia tuh merasa ditipu oleh hukum Taurat. Karena menuruti hukum Taurat dia tuh benci Tuhan Yesus. Menuruti hukum Taurat dia tuh membunuh orang Kristen. Ya, ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Oleh sebab itu kalau saudara membaca artikel-artikel ya, orang Yahudi itu benci sama Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus itu dituduh sebagai orang yang ngobrak-abrik hukum Taurat. Ya, sementara dia merasakan dia tuh ditipu oleh hukum Taurat. Manut imam-imam, manut hukum Taurat. Dia mengejar-ngejar orang Kristen sampai ke Damsyik. KPR 9 itu sampai akhirnya dia dipanggil oleh Tuhan. Karena hukum Taurat, ya, dia membenci Tuhan Yesus. Lah, itu yang dikatakan dia tuh ditipu oleh hukum Taurat. Hukum Taurat itu ya kudus, benar dan baik. Kalau orang bisa mentaati semua hukum Taurat, selamat. Tapi tentunya ya 9 dilakukan, 1 dilanggar, batal. Jadi tetap pelanggar hukum Taurat. Kita akan baca ya. Ayat 13 sampai 25, saudara perhatikan ayat per ayat. Perjuangan hukum Taurat dan dosa. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Ya, hukum Taurat itu baik. Tadi dikatakan hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. Sebab hukum Taurat itu rohani, tetapi Rasul Paulus itu bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Dosa ya. Sejak zamannya Kejadian pasal 3 itu. Terus. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat. Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalamku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat.
Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ya, jadi di dalam diri manusia itu ada hukum dosa. Tadi dikatakan ya, sesuatu ditaklukkan kepada kebinasaan karena ada hukum dosa. Pengen berbuat baik, tapi malah yang dilakukan itu yang jahat. Itu pergumulannya Rasul Paulus terus. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Nah, ada hukum dosa di dalam anggota-anggota tubuh kita. Di dalam badan jasmani kita ini ada hukum dosa. Manakala akal budi kita, ya, hati yang menjadi tahtanya Roh Kudus itu ingin melakukan sesuatu yang baik, maka anggota-anggota tubuh kita tuh melakukan hal yang jahat. Umpamanya kita merindukan sesuatu untuk mempersembahkan korban, nanti daging kita tuh akan bersuara. Kamu ndak ingat? Nanti bulan ini kamu harus membayar ini. Nanti sebentar lagi harus nyicil ini. Sebentar lagi kamu harus urunan. Kamu ndak ingat? Itu anggota-anggota tubuh kita itu diperbudak oleh dosa. Sementara batin kita itu menjadi tahtanya Allah. Sehingga selalu ada peperangan di dalam diri kita itu. Terus. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Nah, jadi dengan akal budiku kita melayani Tuhan, tapi tubuh insani ini, tubuh darah daging ini, ya, melayani hukum dosa yang memang ada di dalam diri kita. Sehingga dalam ayat 24 Rasul Paulus mengatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh kita itu tubuh maut. Ya, yang diperbudak oleh maut. Semua anggota-anggota tubuh kita tuh membawa kepada dosa. Sedangkan batin kita, akal budi kita yang dikuasai oleh Roh Kudus, Bapak yang kasih Tuhan, itu pengen melayani Tuhan. Tetapi selalu ada peperangan, kebutuhan daging ini ya menghambat kita tuh melayani Tuhan dengan 100%. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kalau bahasa Inggrisnya, the body of this death. Jadi tubuh kita itu tubuh maut. Kalau bahasa Yunaninya, soma, tau, thanatos. Jadi tubuh daging kita ini tubuh thanatos. Dikuasai oleh thanatos, dikuasai oleh maut. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kan tidak ada orang yang sepergumulannya seperti itu. Seperti Rasul Paulus. Karena dia memang seorang ahli Taurat yang mudeng betul. Bapak yang kasih Tuhan, semua hukum Taurat itu. Dan ketika dia menerima Tuhan Yesus Kristus, dia ngerti. Ya, apalagi ketika dia diharpazo dibawa ke surga tingkat ketiga. Pada waktu itu tubuhnya ya kosong, ditinggalkan mati di penginapan. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi dia tahu bahwa setiap manusia itu dasar hatinya, apalagi kalau sudah dikuasai Roh Kudus, itu pengen baik. Tetapi tubuh daging ini, anggota-anggota tubuh kita itu membawa kita kepada dosa. Kebutuhan daging itu sudah nyata apapun. Ya, kita pengen begini sedikit melayani Tuhan. Nanti kebutuhan daging itu muncul semuanya, menggagalkan hal yang baik. Sehingga dikatakan, aku ini manusia celaka. Siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi tubuh kita itu tubuh maut. Tubuh maut itu tidak bisa mengalami naik ke surga atau naik ke kapal. Tubuh maut ini harus dilepaskan. Sehingga kan dikatakan, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? The body of this death. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kalau bahasa Yunaninya soma, ya.
tahu Thanatos. Jadi Thanatos itu berkuasa di dalam tubuh kita. Di dalam anggota-anggota tubuh kita. Nah, kita akan disebut sebagai anak-anak manakala kita sudah terlepas dari tubuh daging, tubuh maut, tubuh manusia celaka ini yang diperbudak oleh kebinasaan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, jadi jelas 1 Korintus 15 ayat 50, Galatia 5 ayat 19 sampai 21, darah daging ini tidak masuk kerajaan surga karena darah daging ini adalah the body of this died, ya. Soma, tahu Thanatos. Terus, saudara, kita belajar masuk dalam peperangan seperti peperangannya Rasul Paulus, ya. Saudara pengen berbuat sesuatu untuk Tuhan, nanti kan muncul ya anggota-anggota tubuh ini mengusulkan demikian. Jangan banyak-banyak. Besok cicilannya harus bayar. Jangan banyak-banyak. Besok anaknya harus bayar. Jangan banyak-banyak. Besok harus urunan. Jangan banyak-banyak. Ya, besok harus begini begitu. Itu namanya tubuh maut. Diperbudak kebinasaan. Itu namanya ya manusia celaka. Ya, itu harus dilepaskan. Siapa yang dapat melepaskan manusia celaka ini? Siapa yang bisa melepaskan kita dari tubuh maut ini? Ya, kecuali Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Ya. Saya berharap Roh Kudus bekerja dan saudara paham, ya. Kita baca 2 Korintus pasal yang kelima. Ayat 1 mulai 1 sampai 10. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Ya, kalau saudara membaca tempat kediaman atau kemah, itu menunjuk tabernakel, hidup kita, tubuh kita sebagai kemah Allah, sebagai tabernakel. Terus. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang panah itu ditelan oleh hidup. Ya, sebab selama kita diam di dalam kemah ini, kita tuh banyak mengeluh oleh beratnya tekanan. Dan kita pengen merasakan suasana surga, pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama. Jadi tidak bisa kalau kita pengen memakai yang baru, maka yang lama itu harus ditanggalkan. Yang lama itu apa? Ya tubuh jasmaniah kita ini. Tubuh maut. Soma, Thanatos. Tubuh kita ini dikuasai Thanatos, Bapak yang kasih Tuhan. Maka kadang-kadang saudara tuh pengen baik, saudara malah teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, gebrak-gebrak. Engko nek wis sembayang lagi kelingan, mau apa ya? Lah Thanatos itu bekerja, tubuh maut itu bekerja, Bapak yang kasih Tuhan. Dan Tuhan tetapkan ketika manusia itu sudah jatuh dalam dosa, ya. Umurnya tuh cuma 1 hari. Hari ini kamu akan mati. Makanya Adam dipanggil Tuhan umurnya 930 tahun. Tidak sampai 1000 tahun. Lah Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kalau tuh dengan tubuh dosa ini, tubuh maut ini, tubuh celaka ini. Yang diperbudak oleh maut. Yang diperbudak oleh Thanatos. Kita mau masuk ke kekekalan itu tidak boleh. Karena umurnya sudah ditetapkan 1 hari. Dan umur manusia itu semakin pendek. Dengan darah daging ini kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, pakaian yang baru itu tidak bisa dikenakan tanpa menanggalkan pakaian yang lama. Kalau saudara pakai baju baru terus kalau bisa ngelek bar piket masak dinggo terus dipakai baju baru, ya saya kira kurang pantas. Kecuali pakaian dalam yang sama-sama bersih, ya
pakai pakaian dalam, kemudian pakai pakaian luar. Tapi kalau pakaian itu sudah ya lama, pengertian lama itu bukan cuma sudah berumur sekian tahun, pakaian lama itu tabernakel yang lama ya tubuh maut itu. Kalau itu tidak ditanggalkan, kita tidak bisa pakai kemah tabernakel yang baru, tubuh yang baru. Bapak yang kasih Tuhan. Terus dilanjutkan. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Ya, Tuhan itu mempersiapkan kita untuk satu peristiwa yang dahsyat itu. Dan untuk kita memahaminya diberikan Roh Kudus. Bapak Ibu kasih Tuhan. Roh Kudus itu yang akan membuat kita tuh paham, mudeng, mengerti. Terus. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Ya, selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Karena apa? Ya, soma, tau, thanatos itu selalu menggoda kita, membuat kita jatuh dalam dosa lagi. Kita baca Galatia 5 dulu. Ayat 19. Sampai 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, perbuatan daging itu cabul. Kalau tidak cabul ya pikirannya ngeres. Ya, penuh hawa nafsu, penyembahan berhala. Itu artinya seperti Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai 11. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau tidak ya satru, ada perselisihan ya. Kemudian tidak berzina, tidak tidak cabul, tidak mencuri, tetapi penuh dengan iri hati, ya, penuh dengan rasa cemburu sosial, ya. Kalau tidak suka memecah belah, dengki dan sebagainya, itu semuanya adalah perbuatan thanatos, perbuatan maut. Sehingga Rasul Paulus katakan dengan tegas karena dia sangat mudeng, ya sangat paham perkara tersebut. Bapak Ibu ngasih Tuhan bagaimana dia tuh memahami semua hukum Taurat dan bagaimana dia tuh memahami semua hukum kerajaan surga. Ya. Sehingga dia mengatakan tubuh ini adalah tubuh maut. Kita tuh diperbudak oleh maut. The body ya of this diet. Bahasa Yunaninya soma, tau, thanatos. Jadi di dalam badan kita tuh ada tabiat thanatos. Ya, tabiat maut yang nanti rajanya itu keluar pada waktu Wahyu pasal 6. Ya. Meterai yang keempat itu dibuka. Rajanya thanatos huruf besar. Bapak yang kasih Tuhan itu keluar. Lah dalam diri kita masing-masing itu ada tabiat thanatos. Bapak yang kasih Tuhan. Kalau itu tidak dilepaskan, kita masih jauh sama Tuhan, tidak bisa mendekat sama Tuhan, apalagi menjadi mempelainya, di mana kepala sama tubuh ini menyatu, tidak bisa. Itu harus ditanggalkan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Kita kembali kepada Roma. Maksud saya 2 Korintus 5. Ayat yang keempat tadi dikatakan, saya bacakan ulang ya. Yang tengah, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Supaya yang lama itu ditelan oleh hidup. Yang fana itu
ditelan oleh hidup. Itu artinya apa? Yaitu ketika tubuh fana ini diganti menjadi tubuh baka, menjadi tubuh kemuliaan, tubuh yang tidak fana. 1 Korintus 15 ayat 53-54. Ya. Tubuh fana ini ditelan, hilang, berganti dengan tubuh yang baka, tubuh yang kekal. Ya. Kalau ayat 6 mengatakan ya bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Kalau jauh dari Tuhan, mana mungkin kita bisa menyatu antara tubuh dan kepala sebagai pengantin perempuan mempelai anak domba. Nah, ayat yang ke-8 mari dibaca. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Ya, Rasul Paulus mengatakan, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Mengapa kok dia ngomong begitu? Dia kan hidup pada Kristen mula-mula, abad pertama, di mana kekaisaran Romawi ya membunuh semua orang yang mengikut Tuhan Yesus. Semuanya dibunuh menjadi martir. Lah sebab itu dia tuh tabah, luwih seneng ya. Dia beralih dari tubuh ini kepada Tuhan. Namanya beralih itu berarti kan tubuhnya itu ditinggal. Karena tubuh itu pakaian lama. Karena tubuh itu tubuh maut. Soma, tau, tanatos. Saudara ingat-ingat. Sehingga kalau saudara tuh pengen berbuat baik melayani Tuhan, si soma, tau, tanatos yang berdiam di dalam tubuh-tubuh kita itu, Bapak yang kasih Tuhan, itu akan menghambat dan membuat saudara menjadi manusia celaka yang diperbudak oleh maut. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Kita baca 1 Yohanes pasal 3. Maksud saya Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 13. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, kalau seseorang itu tidak dilahirkan kembali, tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kalau dia masih di bumi ya sesuai dengan aturan tabernakel, itu artinya mezbah korban bakaran, bertobat, baptis, lahir baru, kemudian penuh Roh Kudus, maju terus. Tetapi untuk melihat kerajaan Allah yang sesungguhnya, bukan tabernakel yang di bumi, melihat kerajaan Allah yang di surga, dia itu harus dilahirkan kembali, bukan dengan tubuh ini terus. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nah, ini Tuhan Yesus itu menggambarkan angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi, karena tidak bisa dilihat. Jadi orang yang lahir dari roh itu tidak bisa dilihat, itu artinya tubuh astral yang dimaksudkan Tuhan kepada Nikodemus itu. Terus ayat 9. Nikodemus menjawab, katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus,
engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Nah, ini si Nikodemus itu agak dimarahi sama Tuhan. Kamu tuh pengajar Israel, tapi kok kamu kurang mudeng, Bang? Ya, sampai digambarkan orang yang dari Roh Kudus itu ya seperti angin itu. Bapak yang kasih Tuhan, bisa dirasakan, tapi kan tidak bisa dilihat. Terus ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Nah, jadi sampai detik Tuhan Yesus berkata-kata dengan Nikodemus itu, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Ini sabda Tuhan. Sampai dengan Yohanes pasal 3 itu tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Bagaimana dengan Henokh? Bagaimana dengan yang lain-lainnya? Musa dengan Elia. Tuhan Yesus berkata, ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nanti kita akan belajar paham melalui Paskah kematian kebangkitan Tuhan. Tapi sampai saat ini kita perhatikan, ya, tubuh kita itu diperbudak oleh maut. Tubuh kita itu manusia celaka. Tubuh maut. The body of this died. Soma, tau, thanatos. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, Rasul Paulus itu sangat berjuang sekali di dalam perkara ini. Dia ngerti persis hukum Taurat, dia ngerti persis tentang kerajaan surga. Ya, dan dia marah-marah sama hukum Taurat karena dia sudah ditipu sama hukum Taurat. Karena nurut hukum Taurat dia membunuh orang Kristen. Karena nurut hukum Taurat dia benci sama Tuhan Yesus. Sehingga di dalam KPR 9 mari kita baca. KPR 9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, disinilah Rasul Paulus itu merasa ditipu, diapusi sama hukum Taurat, manut hukum Taurat, tapi malah kedadiane menganiaya Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Kalau kita membaca Wahyu 6 ayat 8 ya, ketika neraka itu dibuka, death sama hell ya. Death itu thanatos, hell itu hades. Kalau kita membaca Wahyu pasal 1 ayat 18, hell itu hades dan death itu thanatos ya. Kita akan baca Amsal Soleman pasal 30. Ayat 1 dan seterusnya. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah. Aku berlelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat. Sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya?
Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. 2 hal aku mohon kepadamu. Jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Ya, terima kasih. Ya. Agur itu namanya name for Solomon, namanya Salomo. Yakeh itu juga namanya Salomo, ya. Karena dia orang terkenal, mungkin namanya banyak, Bapak Ibu Tuhan, ya. Dia mengatakan, dia menyadari bahwa aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku, ya. Juga tidak kupelajari hikmat sehingga tidak dapat kukenal yang Maha Kudus, padahal dia itu orang yang paling berhikmat. Tapi dia merasa sangat bodoh manakala dia tuh pengen tahu siapa yang telah naik ke surga. Ya. Kemudian siapa yang mengumpulkan angin dalam genggamannya? Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Nikodemus tadi, ya. Siapa nama anaknya? Engkau huruf besar, Tuhan pasti tahu. Karena memang Injil itu tertutup, Bapak Ibu kasih Tuhan, baru dibukakan pada akhir zaman. Suratan Petrus mengatakan demikian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi sampai detik Yohanes 3, ya, ayat yang ke-13 tadi, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya. Kemudian kita akan membaca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 10. Berkatalah Elia. Sebentar ya, sebentar. Lebih baik mulai ayat 9. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi. Ya, ini artinya untuk melihat Elia itu terangkat ke surga itu tidak gampang. Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau Elia terangkat ke surga dengan badannya, enggak usah ngomong begitu, Elisa lihat. Saudara melihat gantole terbang, ya. Saudara lihat. Saudara melihat para layang itu. Saudara lihat orang terjun payung kalau 17 Agustus atau kadang-kadang di dalam event-event lain. Saudara lihat siapa yang turun dari langit melalui gantole, para layang dan lain-lain. Tetapi Elia ini, Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, ya. Untuk Elisa itu mendapatkan 2 bagian rohnya Elia, itu dia harus melihat ketika Elisa itu melihat ketika Elia itu terangkat. Kalau Elia terangkat sama badannya, Elia enggak usah ngomong begitu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Berarti Elia itu terangkat, itu jiwa rohnya seperti orang ngerogoh sukmo. Lah kalau si Elisa itu bisa lihat berarti poncondrionya pada waktu itu langsung efektif. Langsung bisa melihat. Bapak Ibu kasih Tuhan.
Ya, sudah bayangkan, sudah renungkan. Kalau Elia itu terangkat dengan badannya, kabeh wong, kabeh murid iso ndelok. Kalau sekarang begitu sebagai persamaannya, orang main gantole atau main para layang atau orang terjun payung, itu kan dengan badannya semua orang bisa lihat. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi kalau kamu bisa melihat ketika kamu terangkat, itu berarti terangkat itu yang terangkat jiwa rohnya. Nah kalau di Elisa itu bisa lihat, berarti dia itu langsung poncondrio mata, ya, mata batinnya itu langsung efektif. Karena memang dia kan sudah lama diurapi, ya. Kita baca 1 Raja-Raja 19. Ayat 15 sampai 18. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Ya, jadi ibadah ritual penyembahan Baal itu, orang yang melakukan ritual itu mencium mulutnya Baal. Bapak Ibu kasih Tuhan, ya, mencium mulutnya Baal. Kelihatannya masih ada ritual seperti itu, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi Elisa itu memang dipilih sama Tuhan menggantikan Elia. Sebab itu jauh sebelum kasus 2 Raja-Raja 2 ayat 10, dia tuh sudah diurapi. Tapi mungkin poncondrionya belum efektif, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kemudian dia minta 2 bagian, 1 bagian roh kan sudah diurapi dia. Mungkin minta diurapi double porsi begitu. Syaratnya apa? Kalau kamu melihat aku terangkat daripadamu, maka permintaanmu itu dijawab oleh Tuhan. Tapi kalau kamu tidak lihat, ya, dia cuma lihat moro-moro si Nabi Elia itu ambruk, ya, jatuh seperti hamba-hamba Tuhan yang sering banyak di YouTube itu sedang puji-pujian, tahu-tahu ambruk, sedang menyembah, sedang mimpin kur, tahu-tahu jatuh. Nah, tubuhnya kan ada di situ, tetapi jiwa rohnya kan pergi kepada Tuhan. Nah, semua jemaat tidak lihat apa-apa, cuma lihat badan yang di bawah yang sudah jatuh tadi. Nah, tetapi kalau Elisa itu bisa melihat ketika jiwa rohnya Elia itu naik dan badannya itu ditinggal, badannya sekalipun itu badannya Elia itu tetap tubuh maut. Bapak yang kasih Tuhan, tetap tubuh maut. Buktinya ya dia dikejar-kejar sama Isabel juga takut, ya toh. Takut itu kan dosanya Pergamus. Ayub 3 ayat 25. Ya, sekalipun dosanya cuma sekecil itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi darah daging ini tidak masuk kerajaan surga karena dia disebut tubuh maut, tubuh yang cuma punya umur sehari menurut Kejadian pasal 3 itu, ya. Nah, kalau kita pengen hidup kekal, tidak bisa dengan tubuh yang cuma umur sehari ini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Sekalipun umur kita ada yang 15, 13, 14, ada yang 20, ada yang 30, 30 sampai 40, 40 sampai 50, 50 sampai 60. Itu tidak sampai 1 hari, Bapak Ibu kasih Tuhan. Itu karena dosa dan kita tidak bisa hidup kekal dengan tubuh maut ini. Itulah sebabnya tubuh maut ini harus ditanggalkan. Tadi 2 Korintus pasal 5, tubuh maut ini harus ditanggalkan. Rasul Paulus mengatakan dia lebih baik, ya,
terlepas dari tubuh maut. Dia lebih suka beralih dari tubuh ini dan menetap pada Tuhan. Untuk menetap pada Tuhan itu tidak bisa dengan tubuh ini. Ya, selagi kita ini masih di dalam darah daging, kita itu masih jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Karena Elisa itu bisa melihat ya, ketika Elia itu terangkat jiwa rohnya dan badannya itu ada di depannya. Ya, memang tidak disebutkan dikubur atau tidak, itu kemuliaannya Tuhan. Amsal 25 ayat 1-2. Kemuliaan Tuhan itu menyembunyikan segala sesuatu. Tapi kemuliaannya raja-raja atau gembala itu menyelidiki segala sesuatu, sekalipun penyelidikannya tidak sempurna, tetapi kemuliaannya Tuhan itu sempurna. Kemuliaannya itu menyembunyikan segala sesuatu. Mari dibaca Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Ya, kemuliaannya Tuhan itu kalau dia tuh merahasiakan. Berarti Tuhan itu bukan Tuhan yang ember, bukan Tuhan yang bocor mulut, bukan Tuhan yang suka ngoceh sakarepe dhewe, mulutnya tidak terkendali. Dia tuh mulia karena dia bisa menyimpan rahasia. Lah sebab itu dalam suratan Timotius dan Titus, para penatua ya, para orang yang melayani Tuhan itu haruslah orang yang bisa menyimpan rahasia iman. Dikatakan demikian. Bukan orang yang ember. Ember tuh saya enggak tahu karepe piye apa mulutnya cangkeme wong buah banget gitu ya. Wabeh metu, kabeh mlebu. Bapak yang kasih Tuhan ya. Kemuliaan Tuhan itu merahasiakan. Nah kalau kita pengen memiliki kemuliaan Tuhan, kita harus pintar-pintar menyimpan rahasianya orang lain. Karena membuka rahasianya orang itu menurut Amsal itu dosa. Ya, itu dosa, itu cuma pekerjaan orang-orang yang urung mudeng firman Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, jadi Elia itu kalau dia terangkat dengan tubuhnya sangat mudah bagi Elisa untuk melihatnya. Tapi Elia katakan yang kamu minta itu sukar. Dia minta 2 rohnya Elisa itu sukar. Nah itu akan bisa terjadi kalau dia tuh melihat pada saat aku terangkat. Ya. Dan kenyataannya Elia seketika panca indera batinnya itu terbuka. Dan dia langsung punya kuasa. Dengan jubahnya Elia, dipukulnya sungai Yordan terbelah seperti yang dilakukan Elia waktu nyebrang ke sana. Waktu baliknya Elia sudah terangkat ya, balik sendirian, sungai Yordan dibelah. Murid-murid yang lihat dari jauh itu langsung sujud. Oh ini penggantinya Elia. Mereka kemudian berhikmat, berguru kepada Elisa. Dan Alkitab kita menceritakan Elisa itu ya mujizatnya itu sangat banyak dan beragam. Ya. Elisa itu mujizatnya sangat banyak dan beragam. Bapak yang ngasih Tuhan. Dari sini kita bisa simpulkan kalau kita tuh pengen sakti ya, permulaan sakti itu poncondrione terbuka. Ya. Kalau panca indera kita terbuka, maka 2 roh Allah itu ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita baca 1 Tesalonika pasal 4. Ayat yang ke 15 sampai 17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan.
Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, kita yang masih hidup itu akan diharpatso, akan diangkat seperti halnya Elia. Ya, Bapak yang kasih Tuhan, jiwa roh kita diangkat, jiwa roh kita dipulung seperti Matius 24 ayat 31, seperti Matius pasal 24 ayat 40, 41, Lukas 17 ayat 34 sampai 37 tadi. Yang diambil itu jiwa roh kita, karena yang kekal itu jiwa roh kita. Lah tubuh kita saknalika jelek langsung diubahkan. Memiliki tubuh seperti tubuhnya Tuhan Yesus. Memiliki tubuh seperti tubuhnya Adam dan Hawa ketika belum jatuh dalam dosa. Adam Hawa di dalam Kejadian 1-2 itu tubuhnya masih seperti tubuhnya Tuhan. Karena dicipta menurut gambar dan teladan Tuhan. Nah, ketika sudah masuk Kejadian pasal 3, Taman Eden sudah ditutup dengan kerub dan pedang yang bernyala-nyala. Bapak kasih Tuhan, dia diusir dari Taman Eden, pergi ke arah timur begitu. Timurnya itu sebelah mana, nanti satu saat kita akan ngerti juga. Bapak kasih Tuhan. Nah, tubuh yang tidak kita miliki itu adalah, kita baca Filipi pasal 3. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hinam ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, tubuh kita tuh diubah menjadi serupa dengan tubuhnya Tuhan Yesus Kristus yang mulia. Tubuh yang hina, tubuh yang fana, tubuh yang diperbudak oleh maut, tubuh maut. Ya, the body of this died. Soma, tanatos itu harus dilepaskan. Pakaian lama, kemah lama, tubuh lama itu harus ditinggalkan, dilepaskan, diganti kemah yang baru. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan itu peristiwanya terjadi ya saknalika. Kalau dalam bahasa Jawa, jelek sak kedepe netra. Ya, jelek sak kedepe netra. Itu hanya seketika. Kita tuh kan diubah tubuh yang hina ini sehingga serupa menjadi seperti tubuhnya Kristus. Tubuh yang lama ini, tubuh darah daging yang berdosa ini, tubuh tanatos ini tidak bisa masuk kapal, tidak bisa masuk kerajaan surga. Bapak yang kasih Tuhan, tidak bisa. Karena setelah manusia jatuh dalam dosa, umurnya cuma sehari. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita belum sampai umur sehari, baru 1 jam 42 tahun. Kalau 2 jam itu 80 tahun. Kita sudah mati. Ya, ada yang sudah mati. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jadi harpatso itu seperti itu. Sementara nanti peristiwanya adalah manakala perang nuklir itu terjadi, Bapak yang kasih Tuhan, kita sudah diubahkan sehingga tinggal tubuh-tubuh kosong. Ya, tinggal tubuh-tubuh kosong yang tertinggal di bumi. Memang ada yang mendapatkan kemurahan, tubuhnya dikubur. Ya, seperti anaknya Raja Yoram. Ya, tetapi yang semuanya selebihnya itu tubuh kosong itu harus ditanggalkan. Tubuh maut itu harus ditanggalkan. Ya, tubuh berdosa itu kita harus mengalami pembebasan tubuh. Dibebaskan dari tubuh maut ini.
dan diubah seketika, ya basa Jawane apa nang jelek saknalika, langsung diubah dalam tubuh kemuliaan seperti tubuhnya Kristus. Tuhan Yesus untuk ketika dia menjadi manusia, ketika dia mau balik ke surga, yang naik ke surga itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu tubuh kebangkitan. Dia sudah mati, ya, selama 3 hari di kuburan, dia turun ke neraka, kemudian bangkit. Nah, yang naik ke surga itu tubuh kebangkitan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sekalipun dia Allah, bukan dengan tubuh yang dilahirkan, sejak kecil dilahirkan oleh Ibu Maria, kemudian dirawat sampai usia 30 tahun, kemudian melayani. Bukan tubuh itu, tetapi tubuh kebangkitan. Lah, kalau Tuhan Yesus saja tubuh kebangkitannya, masa kita mau tubuh dengan tubuh maut ini? Kita mau langsung masuk ke surga? Enggak bisa. Elia tidak begitu, Henokh juga tidak demikian. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya. Ya, kecuali memang ada, ya, Wahyu 19 ayat 20, nabi palsu dan antikris itu dilemparkan hidup-hidup ke neraka. Ya, dilemparkan hidup-hidup ke neraka. Kemudian orang yang diobong, ya, hidup-hidup itu ya orang yang mengalami musibah, mobilnya kebakaran, rumahnya kebakaran, tidak bisa tertolong, atau dia di dalam hutannya kebakaran, tidak bisa tertolong. Tapi kalau orang dibakar, ya, dengan api yang sangat panas, Bapak Ibu kasih Tuhan, itu adalah orang yang sudah mati, namanya dikremasi atau di ngaben, itu harus mati. Lah masa Tuhan mau menjadikan mempelainya pengantin perempuan itu langsung diselomot genil nuklir? Ya enggak mungkin lah. Haruslah tubuh yang sudah mati. Saya bacakan, ya. Ini ilmu pengetahuan, saudara bisa cari juga di HP, ya. Panasnya matahari itu 500 juta derajat Celcius itu pada intinya. Tapi kalau permukaannya itu 5.000 sampai 6.000 derajat Celcius. Panas bom atom Hiroshima Nagasaki itu 7.000 derajat Celcius sampai 3.871 derajat Celcius, yang mati ratusan ribu orang. Panas bom atom, ya, bom atom yang namanya SAR bomba, yaitu 50.000 derajat Celcius. Ya, sekitar 2 detik setelah ledakan di Hiroshima, bola api yang tercipta itu mencapai suhu permukaan 7.700 derajat Celcius. Dari 2 detik sampai 3 detik setelah ledakan, suhu itu, ya, mengalami perkembangan, ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, terus menyebar kemana-mana. Tadinya seperti jamur, kemudian kemana-mana penuh dengan segala macam, ya, pembinasaan, ya. Sedangkan panas untuk kremasi jenazah itu cuma 750 derajat Celcius sampai 1150 derajat Celcius. Sedangkan abu jenazahnya itu sekitar 5%. Dan ketika dikremasi itu, jenazah itu tulang-tulangnya tidak langsung remuk jadi abu, tidak. Ya, ada manajemen itu di blender untuk jadi abu itu. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, kalau di negara-negara Tionghoa itu dibikin manik-manik, kemudian karena itu orang yang sangat dicinta disayang, digunakan di dalam badannya, mungkin gelang, kalung, anteng-anteng atau apalah, ya. Jadi ketika dihancurkan dengan 750 sampai 100 sampai 1150 derajat Celcius itu tidak langsung jadi abu, itu di blender, ya. Kemudian, ya, senjata nuklir berkekuatan 1 megaton, ya,
itu menghasilkan suhu 100 juta derajat Celcius itu di pusatnya. Ini sekitar 4 sampai 5 kalinya suhu matahari di pusatnya. Ini bom nuklir, bom yang dulu bom atom waktu di Jepang Hiroshima Nagasaki, tetapi bom nuklir ini lebih dahsyat lagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya. Namun namanya ilmu pengetahuan ada kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan di dalam penelitian. Ya, tetapi yang pasti kremasi itu untuk orang mati. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ketika jiwa rohnya sudah pergi, maka badannya itu barulah dibawa ke krematorium atau dingabenkan. Tidak ada, kecuali orang bunuh diri dengan membakar diri ya, dia hidup-hidup mati dibakar api. Dan saya ulangi, Wahyu 19 ayat 20 yang hidup-hidup dilemparkan ke neraka itu cuma nabi palsu dan antikris. Jadi demikianlah Bapak Ibu kasih Tuhan, segala seluk-beluk tentang harpazo yang bisa saya pelajari dalam 3 sesi ini. Ya, kecuali nanti lain ada pemberitahuan lain, saudara akan diberitahu juga oleh Tuhan. Ya, mulai Jumat nanti ada ibadah Paskah kematian Tuhan. Tentunya kita berbicara tentang Paskah. Minggu kebangkitan Tuhan, kita berbicara tentang kebangkitan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara diurapi Roh Kudus, bisa paham, bisa mengerti, bisa mudeng, dan bisa mempersiapkan diri. Kita pujikan dengan pujian Yesaya 5:23.